Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Sebelum ke hasilnya, saya akan memperlihatkan dulu soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soalnya yaitu saya disuruh untuk membuat sistem manajemen gaji yang deskripsinya adalah buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD atau lebih ininya create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Yang kedua, gunakan hasil mengerjakan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Investasikan kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. Jadi sebenarnya untuk tugas kali ini tuh campuran dari tugas database sama PHP 1-5. Lanjut, yang ketiga, isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. Yang pertama, nama manajer, gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta, dan lainnya. Terus lanjut, isi tabel lembur dengan tarif 25.000 dan isi tabel ratingnya. Terus, ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Oke. Terus yang ke-9 itu ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Terus ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Gunakan perhitungan yang ada pada soal logika dan algoritma. Untuk perhitungannya itu pada soal logika dan algoritma, kayak ratingnya, tarifnya, terus jabatannya, sama yang lainnya itu ada di soal logika dan algoritma. Terus untuk ini gambar kerjanya dan ya seperti itu. Jadi langsung aja ke tugasnya. Sebelum ke Visual Studio Code, kalian jangan lupa nyalain dulu examnya ya teman-teman. Apache sama MySQL-nya startin dulu. Baru deh kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama itu yang paling utama adalah si koneksi PHP-nya itu harus terhubung ya sama si main PHP. Jadi PHP terhubung sama koneksinya gitu. Input koneksi PHP kayak gini. Oh ini lupa. Terus yang pertama itu ada untuk function tampilkan menunya, kayak lihat karyawannya, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, sama yang keluar. Tampilan itu seperti ini. Lanjut aja langsung ke menampilkan karyawan dari database. Nah, ini untuk menampilkan karyawannya itu seperti ini, kayak function lihat karyawan, terus query-nya, select from, join-nya. Nah, kita coba ke terminal, new terminal, sini, ketik PHP, main, enter, nah jadi ini ada daftar karyawan, itu ada 1 ya. Oke, lanjut itu ada menambahkan karyawan. Nah, untuk menambahkan karyawan ini ada jabatannya, terus ada nama karyawannya, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, statusnya. Yang untuk rating sebenarnya opsional ya, karena nanti juga untuk bagian ini di menghitung gaji juga itu bakal diminta untuk masukkan ratingnya lagi. Jadi kalau kalian mau menambahkan karyawannya, mau dicantumkan ratingnya boleh, mau enggak juga gak apa-apa, gak usah. Nah, untuk ditambahkan karyawan ini tuh yang paling utama itu di jabatannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kalian di terminalnya tuh ngetiknya tuh bukan ID itu bukan 1, 2, 3 tapi 4, itu otomatis dia tuh gak akan kebaca, itu malah error gitu loh. Seperti yang tadi di soalnya
untuk query-nya ini, mari kita coba. Ribet sebenarnya. Padahal tinggal kesini aja. Ya udahlah ya. 2. Untuk ID jabatannya saya pengennya nomor 2 itu supervisor. Nama karyawannya divisi itu sebenarnya bebas ya teman-teman. Tapi yang saya tahu itu kayak ada IT, marketing, sama pemasaran gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Tapi di sini saya cuma menggunakan 2 divisi aja, itu marketing sama IT. Jadi untuk menambahkan karyawan itu, karena tadi itu udah yang Cece itu IT, jadi yang Adi saya mau dia itu marketing. Untuk alamatnya di umurnya Nah, karyawan berhasil ditambahkan. Mari kita lihat karyawan. Oke, berarti ID-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kita lihat juga di PHP My Admin-nya di halaman apakah muncul. Dan ya, ada teman-teman ID-nya di sini. Oke, lanjut kita ke function update karyawan. Nah, untuk function update karyawan ini tuh sebenarnya mah sama kayak yang si menambah karyawan. Cuma di sini saya untuk mengupdate karyawan itu hanya 2, yaitu nama karyawannya aja sama si divisinya aja. Kalau misalkan kayak mau alamat sama umur bisa aja sih, tinggal samain aja kayak gini. Nanti di sininya misalnya alamat, terus nanti tambahin lagi gitu kayak copy, terus paste, terus kayak alamat gitu aja sih. Terus nanti tambahin di sininya alamat sama dengan ya gitu, sama seperti divisi lah seperti ini. Pokoknya samain aja kayak gitu kalau misalkan tambahin. Tapi di sini untuk update karyawannya saya cuma 2 aja, itu nama sama divisinya aja. Nah, terus di sini jika data karyawannya berhasil diupdate, itu bakal muncul data karyawan berhasil diupdate atau gagal mengupdate data. Oke, lanjut untuk si update karyawan. Saya mau update punyanya Adi deh. Nama barunya saya mau ganti jadi Aldo. Divisinya IT. Nah, data karyawan berhasil diupdate. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang tadinya namanya Aldi itu diganti jadi Aldo, terus sekarang divisinya itu IT. Yang tadinya marketing jadi IT. Oke, lanjut. Saya akan mengasih contoh satu buat di update ini. Gimana kalau misalkan saya menambahkan alamat juga yang mau diganti. Jadi tinggal gini aja. Ganti jadi alamat, di sini juga alamat, ini juga alamat, terus di sini tuh alamat lama. Nah, yang paling itu ditambahin itu di sini guys, ditambahin di sini itu alamat sama dengan dolar. Oh ya, sebelum dolar kutip satu dulu. Dolar kebanyakan. Nah,
kita coba apakah berhasil atau tidak. Oh ya, maaf, di sini juga tambahin. Alamat, terus di sini alamat, dan di sini juga tambahin. Nah, oke, udah ya. Oke, mari kita coba. Error apa? Padahal di sini bisa. Error apa tidak? Update. Oke, kita update lagi yang punya Aldo. Nama baru Adi lagi deh. Divisinya tetap IT, jadi kosongin aja. Lah, untuk alamatnya gak masuk ternyata. Jadi untuk update karyawan kenapa gak muncul itu saya lupa tambahkan komanya di sini ya teman-teman, makanya gak muncul. Nah, sekarang udah muncul karena saya udah menambahkan komanya di sini. Dan ini juga saya udah bikin untuk nama barunya saya kosongin, terus divisi juga saya kosongin, cuman alamatnya aja yang saya ubah menjadi Tonjong yang tadinya Majalengka. Coba kita lihat di sininya. Nah, ini dia teman-teman, untuk alamatnya udah keubah jadi Tonjong yang tadinya Majalengka. Berarti ini masuk ke si localhost-nya, ke sininya, koneksiin gitu. Lanjut kita ke function menghapus karyawan. Nah, ini dia codingan untuk function menghapus karyawan. Ini query-nya. Nanti juga ada echo berhasil dihapus dan echo gagal dihapus. Mari kita coba. Saya akan menghapus Adi. Oke, berhasil dihapus ya teman-teman. Coba mari kita lihat di karyawan. Apakah Adi benar-benar kehapus atau tidak? Hah? Sebentar teman-teman. Dia tuh ngitungnya tuh dari 2 bukan dari 1. Coba lagi ya, kita hapus Adi. Coba lihat. Dan benar apa kata saya? Ternyata gak ada yang nomor satunya tuh, padahal di sini tadi jelas-jelas kalau. Lanjut itu ke function menghitung gaji karyawan. Nah, ini untuk hitung gaji karyawan itu yang pertama ya pasti ada ID karyawannya, terus ada periode, itu tahun, bulan sama tanggal, terus ada jam lemburnya, terus rating juga sama yang tadi saya bilang di awal. Terus ada ini dia query-nya. Terus ini tuh gaji pokoknya, tunjangannya, tarifnya, presentasi bonusnya. Nah, itu yang bakal kehitung yang bakal kelihatan itu kayak cuman rating, jam lembur sama periode doang sama gaji karyawannya. Karena tunjangan sama si gaji pokok itu udah ditentuin di awal pas kita tambah karyawan. Kan kayak jabatannya itu apa, nanti gaji pokoknya itu berapa, terus tunjangannya berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk rating itu kayak presentasi bonus itu kayak pakai desimal gitu loh. Kayak gini. Nah, kayak gini kayak pakai desimal 0,20, 0,15 kayak gini loh. Nanti juga bakal kehitung otomatis di sini. Terus ini untuk codingannya seperti ini. Nah, oke, kita langsung aja ya kita cobain. Nah, saya akan menghitung karena di sini daftar karyawan cuma 1, jadi kita tuh punya aja. Untuk periodenya itu 2024 08 bebas sih ini. Jam lemburnya saya 2 pilihnya. Nanti 25.000 ditambah 25.000 itu 50.000. Terus settingnya juga 2. Nah, oke, jadi ini detail gajinya. Itu untuk gaji pokoknya 10 juta karena dia jabatannya itu manajer, tunjangannya 3 juta, terus lemburnya 50.000, bonus kinerjanya itu 1
14.500.000. Terus jadi ini dia hasil semua itu adalah 14.550.000. Oke, bener ya teman-teman. Yang bagian gaji, yang tadi hitung gaji itu saya lupa buat tampilin di MySQL-nya apakah masuk atau tidak. Dan jadi kita langsung lihat aja apakah di MySQL-nya masuk atau enggak. Buat di terminalnya itu udah nggak ada teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat di sini aja ya. Masuk ya teman-teman, ini dia untuk gaji itu masuk ya. Ini tuh punyanya ini punya Caca udah masuk ya teman-teman. Oke, lanjut, itu yang terakhir adalah keluar. Nah, untuk keluar itu codingannya tuh ada di atas, ada di sini. Nah, exit, terima kasih, sampai jumpa. Jadi cuma gini doang sih yang untuk keluar. Coba ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi segitu dulu untuk video saya kali ini tentang penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Mungkin untuk penjelasannya agak kurang banyak ya teman-teman, tapi itu sesuai pemahaman saya dan apa yang bisa saya pahamkan kepada kalian. Oke, terima kasih semuanya telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua nyaman menontonnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. See you di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.